Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bermujalasah kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan senantiasa menghadirkan keberkahan kepada kita semuanya. Salat yang kita kerjakan adalah merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga mudah-mudahan salat yang kita kerjakan ini juga berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, karena hakikat dari faidah dan manfaat salat yang dikerjakan adalah untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapannya kalau iman kuat, maka mudah-mudahan ini yang dijadikan sebagai senjata yang kita miliki untuk menghalau dari serangan-serangan setan yang senantiasa memperhatikan kapan kondisi iman kita lemah, maka disitulah dia menyerang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Malam hari ini kita akan bahas beberapa ayat yang ada di dalam surah An-Nisa, yaitu surah yang keempat, pada ayat yang ke-22, 23 sampai 24. Keterkaitan dengan persoalan pernikahan, yang temanya adalah tentang pernikahan incest atau pernikahan sedara. Fenomena ini menjadi fenomena yang kerap akhirnya muncul dan sering kita dengar pelanggaran-pelanggaran secara syariat dan norma yang dilakukan oleh sebagian kecil oknum yang tidak memperhatikan aturan-aturan yang sudah baku, baik aturan yang dibuat oleh Allah maupun aturan yang dibuat oleh manusia yang mungkin sering kita dengar, ya kita kenal dengan norma sosial. Jadi hanya berlandaskan dengan cinta, berlandaskan dengan suka sama suka, maka kemudian mereka mengatakan bahwa cinta adalah buta, maka mereka terbutakan dengan cinta sehingga sudah tidak memperhatikan lagi rambu-rambu aturan yang sudah Allah tetapkan dan juga bagaimana pandangan masyarakat. Yang penting mereka senang. Nah, sementara bagi kita yang mengerti dan memahami tentang aturan-aturan kehidupan yang berlandaskan dengan aturan syariat yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tidak seenak itu. Ada rambu-rambu yang perlu untuk diperhatikan, sehingga ketika rambu-rambu itu kita perhatikan, maka mudah-mudahan kehidupan ini berjalan dengan normal. Asa untuk menjemput kebahagiaan Allah pun akan turunkan. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf memberikan penjelasan kepada kita, bahwa orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang ada di sekitarnya pun akan mencintainya. Jadi pertama yang beliau sampaikan, al-muhibbu lillah, kata beliau. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, surrat yakni fi ibadatihi, menjadi bahagia dan menikmati dari setiap ibadah-ibadah yang dikerjakannya, maka dua hal yang akan dia dapatkan. Pertama, alam semesta yang kemudian juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan apresiasi dengan orang-orang dan makhluk yang ada di sekitarnya juga taat. Sebagaimana juga orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dari sisi pelaksanaan syariat, maka pun orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan mencintainya. Sehingga kalau kemudian ada fenomena beda, fenomena yang ada di sekeliling kita, kenapa mereka tiba-tiba tidak menyukai kita atau mungkin membenci kita, maka mungkin ada perkara yang salah dengan ibadah yang kita kerjakan. Mungkin kita kurang menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada unsur keterpaksaan dalam menjalankannya. Sehingga ketika ini bisa kita luruskan, niat
di dalam ibadah yang kita laksanakan, maka mudah-mudahan akan ada hasil yang bisa kita dapatkan, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini gambaran secara umum mengikuti aturan syariat adalah hal yang niscaya untuk menghantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Boleh banyak orang mengklaim tentang kebahagiaan yang sudah mereka dapatkan, tetapi ketika kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang tidak mengikuti kepada aturan syariat Allah, hanya berdasarkan dengan hawa nafsu yang dimilikinya, maka hal yang demikian bersifat semu. Maka pada ayat yang ke-22, di antara aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di dalamnya adalah wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Larangan yang Allah sampaikan pada ayat yang ke-22 ini, janganlah kalian menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Illa ma qad salaf. Kecuali itu terjadi di masa lampau. Ketika Islam belum datang, ketika aturan-aturan Islam belum masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia, maka pola kehidupan yang mereka lakukan dalam berkeluarga adalah pola kehidupan yang mereka atur semau aturan mereka sendiri. Bapak bisa lihat di YouTube, ada di sebagian tempat yang sampai hari ini masih terjadi. Bagaimana pernikahan yang terjadi di dalam keluarga itu, pernikahan yang dilanjutkan secara turun-temurun. Atau bahkan bagaimana satu perempuan di dalam satu keluarga itu bisa dinikahi, bahasanya, dinikahi oleh beberapa orang, yang dimana beberapa orang itu masih dalam satu keluarga. Jadi adiknya, kakaknya, bapaknya menikahi satu perempuan, berlandaskan dengan kesepakatan yang ada. Inilah yang disebut dengan kesepakatan batil, yang tentu sangat berseberangan dan bertentangan dengan syariat. Itu sudah Allah gambarkan dalam Al-Quran, larangan bagi kalian untuk menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah. Ini nanti akan dikorelasikan dengan ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-23. Illa ma qad salaf. Kecuali yang terjadi di masa lalu. Artinya yang sudah terjadi ya sudahlah. Kita jadikan sebagai barometer, kita jadikan sebagai kacamata untuk bisa melihat bahwa apa yang sudah terjadi itu salah. Ketika sudah salah jangan diulang lagi. Maka kalian wahai umat Muhammad tidak diperkenankan untuk menikahi perempuan di mana perempuan itu adalah mantan daripada bapakmu. Ini yang menjadi aturan Allah sampaikan di dalam surah yang keempat, ayat yang ke berapa Pak? 22. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Sesungguhnya perkara itu, artinya perkara yang dimana pernah dilakukan oleh orang lain, begitu bapaknya meninggal, maka kemudian turun ranjang, bahasanya. Turun ranjang itu berarti anaknya bukan hanya saja mewarisi harta peninggalan bapaknya, tapi juga mewarisi istrinya. Walaupun dengan cara yang kemudian juga menurut mereka biar elegan dinikahi. Jadi bagaimana cerita ada anak menikahi perempuan mantan dari bapaknya? Piye jane iku ya? Tapi itulah tradisi. Tradisi yang kemudian ada pada satu kaum yang kemudian karena jauh dari tuntunan syariat, hal ini dianggap fine-fine aja, baik-baik saja. Karena menurut mereka kesepakatan kok tidak akan tercapai apa yang akan dilakukan di kemudian hari kalau tidak disepakati sebelumnya. Ini sudah sepakat kok. Karena kesepakatan yang tidak berlandaskan kepada nur ilahi yaitu dari Al-Quran, maka tentu jauh dari pandangan kemaslahatan yang mereka tidak lihat. Seperti halnya kita, umat Nabi Muhammad SAW sudah terang benderang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, larangan untuk menikahi. Ya, ini kan juga keterkaitan dengan para sahabat yang waktu itu Rasul SAW dan para sahabatnya masih hidup. Begitu Rasul SAW tiada, wafat, maka turunlah ayat yang kaitannya dengan larangan untuk tidak boleh menikahi istri daripada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena istri-istri beliau itu dianggap sebagai ibu bagi kaum mukminin. Maka istri Nabi itu disebut dengan ummahatul mukminin. Ummahat itu jamak dari yang artinya ibu. Walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi karena nasab dari sebab larangan itu bukan karena hubungan darah, tapi karena hormatu dari posisi kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana istri beliau dikatakan bak laksana seperti ibu. Maka kayak ibu kandung itu juga haram hukumnya untuk dinikahi oleh anak. Nah, ini perbuatan yang kemudian disampaikan oleh Allah sebagai perbuatan yang buruk. Wa makta, dan juga mendatangkan kemarahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wasa asabila, dan perbuatan itu dikatakan sebagai seburuk-buruknya jalan yang sudah ditempuh bagi orang untuk satu, menyalurkan cintanya, yang kedua berharap ingin melahirkan keturunan. Maka kalau kemudian ingin mewujudkan dua hal tadi itu karena mengaktualisasikan cintanya kepada mantan dari bapaknya, entah karena perceraian, karena hidup atau karena mati, atau yang kedua ingin dapat keturunan dari perempuan itu. Ini kan sesuatu yang kemudian kontradiktif dengan realita kenyataan, bagaimana dulu perempuan itu jadi ibunya, sekarang menjadi istrinya. Kan Islam itu betul-betul menjaga nasab, supaya satu dengan yang lain itu tidak bercampur, maka perlu diluruskan. Ya, sesuatu yang bengkok itu perlu diluruskan. Maka ayat yang ke-22 dari Al-Quran surah An-Nisa, ayat 22 itu menjelaskan tentang larangan itu, walaupun mohon maaf, bapak kita itu menikahi perempuan walaupun belum diapa-apain, secara otomatis dia sudah menjadi ibu kita, maka haram hukumnya untuk dinikahi. Apalagi kalau kemudian sudah hamil, sudah sampai punya anak, lalu kemudian begitu bapak kita tidak ada, lalu kemudian kita nikahi dari mantan istri beliau, yang notabene juga ibu kita. Nah, yang dimaksudkan itu adalah ibu tiri, Pak. Ya, ibu sambung. Karena nanti pada ayat berikutnya secara khusus Allah sebutkan bahwa ternyata pernikahan insest itu adalah pernikahan sedarah yang mengesampingkan nasab keturunan yang ada pada keluarga itu. Bagaimana satu kasus di daerah tidak jauh dari tempat kita. Seorang ayah menikahi anaknya dengan alasan suka sama suka. Yang kemudian menjadi satu kasus yang disebut dengan pernikahan insest. Kalau benang merah ini ditarik ke belakang, lalu mereka mengeneralisasi, menyamakan satu persoalan bahwa dulu pernah ada di zaman Nabi Adam alaihi salam, di mana pernikahan insest itu pernah terjadi, karena memang situasi dan kondisinya sangat berbeda. Maka setiap nabi dan rasul itu punya syariat yang Allah turunkan, karena kondisinya pada waktu itu memang berbeda dengan kondisi kita di akhir zaman. Jadi syariat itu tidak terus-menerus berlaku dari zaman Nabi Adam lalu kemudian sampai akhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat itu tetap dibawa dan diperbolehkan. Kan fihi nazar. Kenapa dulu di zaman Nabi Adam diperbolehkan untuk menikahkan putra-putri beliau dengan cara disilang. Jadi kembarannya Qabil wajib nikah dengan kembarannya Habil. Ini cara bagaimana pernikahan itu akan tercipta. Walaupun keinginan Qabil itu dia ingin tetap menikahi saudara kembarnya. Karena saudara kembarnya jauh lebih cantik dibandingkan dengan saudara kembarannya Habil. Tapi kan syariat tetap syariat. Aturan sudah disampaikan, tinggal dijalankan. Maka datanglah setan mempengaruhi Qabil, maka terjadilah konspirasi yang pada akhirnya terjadi dalam sejarah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak manusia, bagaimana Qabil membunuh saudara Habil. Jadi Qabil dan Habil itu kan saudaraan, Pak. Kakak ngadi bahasanya, kakak beradik.
Tapi karena terjadi konspirasi yang luar biasa dan imannya lemah, maka dimanfaatkan oleh setan bahwa permusuhan dari surga itu menjadi permusuhan abadi berlanjut sampai di dunia dan sampai hari kiamat. Nah, inilah sampai pada akhirnya muncul yang disebut dengan jariyah keburukan. Jadi jariyah itu bukan hanya baiknya saja, jadi jariyah keburukan juga tetap ada. Maka ini yang disebut dengan standarisasi kebaikan itu ada balasannya, jariyah keburukan juga standarisasinya juga ada. Maka orang yang memberikan contoh keburukan lalu diikuti, maka ini akan menjadi bagian dari orang yang mendapatkan dosanya. Yang ngikutin dapat, yang diikuti dapat. Ini disebut jariyah. Ngalir namanya, Pak. Maka ini ayat yang ke-22 Allah memberikan penjelasan bahwa pernikahan incest di zaman dulu memang ada, tapi tidak bisa dibawa di akhir zaman. Di zaman sekarang ini kan orang jumlahnya sudah miliaran. Jumlahnya sudah banyak, maka tidak mungkin syariat itu tetap disamakan. Dulu kenapa boleh? Karena jumlahnya masih sedikit. Sedikit, Pak. Maka dengan aturan itu, lalu kemudian ketika manusia sudah mulai berkembang, ya menjadi banyak, setelah itu geser lagi syariatnya bahwa tidak boleh lagi ada pernikahan sedara. Ya sekarang kan jumlah umat manusia kan miliaran, Pak. Tapi yang jenenge kadang sampai ada orang yang mengatakan dunia itu sempit. Ujung-ujungnya nikah dengan saudaranya. Nikah dengan saudara pun sebetulnya kalau tidak ada kaitannya dengan larangan yang Allah sampaikan pada ayat yang ke-23 sampai 24 ya nggak ada masalah. Sehingga ini perlu pembahasan lebih mendalam. Siapa perempuan-perempuan yang ada di dekat kita, yang kaitannya dengan kerabat, yang memang tidak boleh untuk dinikahi. Allah sudah sebutkan itu, tinggal diikuti. Maka pada ayat yang ke-23, Allah memberikan penjelasan demikian, Pak. Hurrimat alaikum. Ini kalimat hurrimat itu berarti diharamkan, dilarang bagi kalian untuk menikahinya. Siapa perempuan pertama yang tidak boleh dinikahi? Yang pertama adalah ummahatukum, ibu-ibu kalian. Baik itu ibu kandung maupun ibu sambung. Kalau ibu sambung berarti kaitannya dengan ayat yang ke-22 tadi itu. Jadi ada perempuan yang dinikahi oleh bapak kita, itu langsung otomatis jadi ibu kita. Ya, walaupun dikatakan ibu tiri, ibu sambung. Maka apapun statusnya yang penting ketika dia sudah disebut satu ummahat. Yang tadi juga saya contohkan, begitu istri Nabi disebut sebagai ummahat, disebut sebagai ibu bagi kaum mukminin, maka hukum haramnya berlaku dengan catatan yang sama. Jadi kalau sudah ada sebutan ummahat itu berarti tidak boleh. Jadi nasab pertama yang kemudian perlu diperhatikan, tidak diperkenankan seorang anak menikahi ibunya. Kalau di Bandung zaman dulu itu ada cerita apa, Pak? Sangkuriang ya? Nah, lah ya, nikahin ibunya ya. Siapa namanya, Pak? Iya, sangkuriang kan yang lanang, yang laki. Nikahin ibunya. Ibunya namanya? Ya ibunya sangkuriang ya. Itu dongeng yang sampai ke telinga kita, benar atau tidak Allahu a'lam. Itu kan bagaimana ada cerita, ya kalau di Al-Quran itu namanya cerita Israiliyat, bisa benar bisa tidak. Kalau di Nusantara ini ada cerita bagaimana anak yang jatuh cinta kepada ibunya seperti ia mencintai perempuan lain lalu berkomitmen ingin menikahinya, maka pelanggarannya sudah termaktub di dalam Al-Quran. Ini bukan semacam warning, lampu kuning, tapi sudah lampu merah. Maka kecintaan anak kepada ibunya itu ya beda dengan kecintaan dia kepada perempuan lain. Maka kalau anak mencintai ibunya, ya betul-betul murni mencintai bagaimana laksana seorang anak mencintai ibunya, bukan mencintai seperti seorang kekasih. Kan beda itu, Pak. Perlakuannya beda. Betul-betul mengadopsi kata cinta memang. Tetapi perlakuannya berbeda bagaimana anak mencintai ibunya sebagai kedudukan ia di mata orang tuanya dengan bagaimana anak mencintai ibunya seperti perempuan lain. Ini yang disebut larangan pertama nikah incest itu adalah ketika ada anak nikahin ibunya.
Boleh atau tidak? Jelas tidak boleh. Kemudian yang kedua, wabanatukum, anak perempuan kalian. Yang tadi saya contohkan, di satu tempat sampai kemudian masuk ke ranah hukum, si bapaknya lalu kemudian dijebloskan ke penjara, karena sudah pandangannya juga sudah melibatkan dua hal. Dalam pandangan syariat salah, dalam pandangan perundang-undangan juga salah. Jadi anak-anak perempuan kita itu haram hukumnya untuk dinikahi. Baik itu langsung dari keturunan dari istri kita atau mungkin dari perempuan lain yang kita nikahi yang pada akhirnya terus menjadi anak. Kalau tadi ada cerita ibu sambung, maka di sini ada anak sambung. Ya, maka begitu ada perempuan yang bawa anak perempuan, lalu kemudian kita menikahi ibunya, maka anak dari perempuan itu menjadi anak kita. Dukhul atau qabla dukhul nanti yang dijelaskan di bawah itu. Artinya sudah didatangi atau belum, ketika perempuan itu dinikahi maka secara otomatis dia menjadi mahram yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, wa akhwatukum, dan saudara perempuan kalian. Saudara perempuan kalian itu kita punya saudara perempuan, entah itu kakak, entah itu adik. Berarti ke atas namanya kakak, ke bawah namanya adik. Sehingga kalau kita punya kakak perempuan, adik perempuan, larangan ada di poin yang ketiga. Dari ayat yang ke-23 ini Pak, bahwa adik-adik kita itu, kalau kita punya saudara perempuan, itu mahram bagi kita, sehingga tidak boleh. Maka begitu mereka menjadi mahram bagi kita, secara otomatis tidak berlaku tentang hal-hal yang kaitannya membatalkan wudu. Kenapa? Karena mahram kita. Maka begitu Allah sebutkan perempuan yang pertama kamu dilarang untuk menikahi ibu, berarti bersalaman dengan ibu itu tidak membatalkan wudu. Karena mahram, bukan muhrim. Muhrim itu orang pakai baju ihram. Kan masyarakat awam kita sering menyebutnya itu muhrim saya. Yang betul adalah mahram, artinya muharram, perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Kemudian yang keempat, yang juga tidak boleh dinikahi dari saudara kita itu adalah wa ammatukum, yaitu bibi dari pihak ayah. Kalau dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu itu dibedakan, Pak. Dibedakan dari sisi penggunaan katanya, walaupun hukumnya sama. Bahwa wa ammatukum, bibi dari pihak bapakmu itu tidak boleh kamu nikahi, maka sekaligus otomatis dia jadi mahram. Jadi bapak, ya kita punya bapak, lalu bapak kita itu punya saudara. Ternyata di antara saudara-saudara bapak itu ada yang perempuan. Nah itu yang namanya ammah, namanya bibi. Kalau bahasa kita itu bude, ibu gede, gitu Pak, ibu gede. Nah, Pak, ibu gede itu. Nah, kalau kemudian ada bude, ada bule, itu karena kita punya bule dan bude itu membedakannya adalah dari sisi kedudukan. Kalau kemudian kita punya anak, lalu kemudian masing-masing di antara keduanya sudah punya saudara, maka sebutan antara saya dengan kakak itu sudah berbeda dari anak itu. Jadi misal saya punya kakak, ya, lalu kakak saya ini punya anak, ya, kakak punya anak. Maka kakak yang punya anak ini manggil ke saya jadi Pak Le, gitu. Maka istri saya dipanggil Bule, yaitu bapak cilik, gitu ya. Bapak cilik sama ibu cilik. Kenapa? Karena anak yang manggil saya Pak Lek sama Bule ini berasal dari anak kakak saya. Paham ya? Jadi membedakan antara Pak D sama Pak Lek gitu. Kalau dari orang-orang Jawa itu. Pak D itu bapak gede, Pak Lek itu bapak cilik. Karena keterkaitan dengan masalah adik kakak yang punya masing-masing anak. Nah, ini yang kemudian Allah sebutkan pada poin yang keempat, Pak. Bibi dari pihak bapak, lalu kemudian bibi dari pihak ibu, itu juga sama. Jadi dari kedua belah pihak, itu juga sama hukumnya untuk tidak boleh dinikahi.
Kita punya ibu, ternyata ibu kita itu punya saudara-saudara perempuan. Ya, punya saudara perempuan. Maka saudara perempuan dari ibu kita itu tidak diperbolehkan untuk kita nikahi. Bagaimanapun ceritanya, akhirnya kita menyatakan bahwa bibi dari pihak ibu itu juga menjadi mahram bagi kita. Oke, kita lanjutkan. Yang juga tidak boleh kamu nikahi itu adalah wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Jenenge ponakan, gitu. Kalau ponakan kan simpel, Pak. Tapi kalau bahasa Al-Qur'an itu kan agak muter dikit. Wabanatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Ya tadi yang saya sampaikan, ketika anak dari saudara saya ya punya anak, maka kemudian dia manggil saya Pak Le, maka haram bagi saya untuk menikahi anak dari saudara laki-laki saya. Karena itu ponakan. Maka ponakan itu posisinya mahram bagi kita. Siapa itu ponakan? Anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Baik itu dari pihak kakak ataupun dari pihak adik. Saya misal 4 bersaudara, lalu kemudian saya ada di tengah-tengah. Ya, saya ada di nomor 3 misal. Lalu kemudian 1 dan 2 itu perempuan, lalu yang keempat laki-laki. 1, 2 dan 4 itu sudah berkeluarga dan semuanya sudah punya anak. Maka anak-anak mereka dari 3 saudara saya itu semuanya sebutannya ponakan bagi saya. Maka baik dari anak kakak pertama ataupun anak dari kakak kedua atau dari anak bungsu ya atau adik saya yang bungsu, itu tidak boleh saya nikahi karena sebutan anak-anak dari mereka itu adalah wabanatul akhi, yaitu ponakan. Sehingga hukum ponakan dinikahi boleh atau tidak? Enggak boleh. Ngerti nggih? Itu bahasanya. Maka ketika Allah mengatakan hurrimat alaikum, kumnya itu kepada kalian. Berarti langsung kepada kita, Pak. Jadi jangan sampai ayat ini digunakan untuk menghukumi orang lain. Maka orang lain pun akan dibacakan ayat ini untuk posisi dia. Jadi memang ketika Allah katakan hurrimat alaikum, tujuannya memang kepada orang yang sedang membaca. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Kemudian yang berikutnya, yang termasuk saudara kita yang tidak boleh dinikahi itu adalah wabanatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau tadi anak dari saudara laki-laki ponakan, lalu kemudian ini ponakan tapi dari pihak adik perempuan. Jadi adik itu kata akhun au ukhtun, saudara itu bukan hanya diartikan adik saja, Pak. Diartikan kakak dari laki-laki, kakak yang dari perempuan, itu juga sama diartikan akhun dan ukhtun. Kan kalau dalam bahasa Arab hanya tinggal ditambahkan saja, Pak. Kalau misal kakak itu berarti akhun kabirun, tapi kalau dia adik maka tinggal ditambahkan akhun shaghirun. Maka di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan penggunaan kata umum, tidak ada kata shaghir kecil dan juga tidak ada kata kabir. Maka selama kamu punya saudara dari 2 jenis tadi itu, laki dan perempuan, maka anaknya tidak boleh kamu nikahi. Ngoten nggih. Maka secara rinci kan Allah jelaskan anak perempuan dari saudara perempuan. Berarti ponakan dari pihak saudara kita yang perempuan. Maka tadi yang kita simpulkan di awal, anak-anak dari saudara kita, baik saudara kita itu laki-laki ataupun perempuan, maka haram hukumnya untuk dinikahi. Incest ini, Pak. Jadi kalau sampai ada kejadian seperti itu berarti pernikahan incest. Yang tentu akan berdampak secara psikologis dan biologis keterkaitan dengan masalah perkembangan mental dan juga biologi mereka masing-masing. Maka kenapa Islam melarang kita untuk menikah dengan orang yang sangat dekat dengan kita? Karena masih satu gen, masih satu ras. Yang tentunya ini sangat berdampak. Maka kenapa harus nikah dengan orang lain? Itu supaya ada perbaikan dari sisi gennya. Gennya itu biar bagus gitu, Pak. Maka kenapa kalau ada orang Indonesia nikah sama orang Palestina itu, rata-rata anaknya ya mirip-mirip seperti anak Palestina gitu. Kalau mirip kita kan berarti nggak ada perubahan gitu ya. Nggak ada perubahan. Kayak kemarin yang lagi heboh, siapa sih yang lama nggak pulang itu?
Kan nikah dengan orang Palestina kan. Lalu kemudian dia pulang ke Indonesia karena punya istri orang Palestina. Wajahnya juga anak-anaknya mirip seperti istrinya. Itu kan menguntungkan. Gitu, menguntungkan. Itu hikmah gitu. Itu yang saya maksudkan adalah hikmah kenapa kita Allah perintahkan untuk menikah dengan orang yang tidak ada hubungan mahram dengan kita. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Jadi jelas. Kemudian berikutnya wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang pernah menyusui kalian. Nah, ini yang disebut dengan saudara persusuan. Jadi perlu kehati-hatian, Pak. Bila perlu dicatat kalau ternyata kita punya masa lalu yang demikian. Contoh, saat istri kita melahirkan anak, lalu jarak beberapa hari ASI-nya berhenti. Tidak keluar, sementara dia masih butuh ASI. Qadarullah, kita punya tetangga yang juga sedang menyusui anaknya. Lalu dititipkanlah kepada tetangga itu. Maka ketika anak kita dititipkan kepada ibu itu untuk nyusuin, maka secara otomatis ini menjadi saudara persusuan, sekaligus anak kita menganggap tetangga yang sudah nyusuin itu secara otomatis jadi ibunya. Maka jangan sampai ada kejadian pek nggo gitu ya, ngepek tonggo. Karena ternyata ibu itu masih sangat muda, maka jatuh cinta. Ternyata setelah ditelusuri, perempuan yang sudah dewasa itu, yang dicintai oleh anak ini adalah orang yang dulu pernah nyusuin dia. Kan bahaya ini, Pak. Kalau keluarganya tidak menceritakan asal-usul keterkaitan dengan ASI yang pernah dia ambil, yang pernah dia dapatkan, itu ternyata akan berdampak secara hukum. Nah, bagi anaknya karena nggak pernah dikasih tahu, ya al-hukmu ala jahlatihi, karena hukum itu akan dihukumi ketika dia tahu. Ketika dia tidak tahu, ya tentu rufi al-qalam, pena itu akan diangkat. Maka malaikat tidak akan mencatatnya ini sebuah dosa. Yang dosa siapa? Orang tuanya yang tidak memberi informasi. Maka ini yang Allah sampaikan, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan perempuan-perempuan yang pernah nyusui kalian. Itu yang harus diperhatikan. Kayak seperti halnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disusui oleh 3 perempuan. Maka secara otomatis 3 perempuan yang pernah nyusui Rasul itu menjadi ibunya. Ya, ibu dari sisi persusuan. Maka ini yang kemudian tidak perkenankan. Karena itu ya anggap itu ibumu. Bagaimana kamu nikahi ibu walaupun dari hasil nyusu. Maka perlu memperhatikan daripada sejarah. Ya, memperhatikan daripada catatan sejarah yang secara gamblang harus disampaikan kepada anak yang tidak tahu di masa yang akan datang. Sebagaimana larangan yang perlu untuk diperhatikan adalah wa akhwatukum minar radha'ah, yaitu saudara perempuan dari persusuan. Maka tadi yang kita lanjut ceritanya. Secara tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sih, qadarullah, ibu itu juga punya anak kandung yang ternyata perempuan. Sementara kita yang nitipin anak ke tetangga itu laki-laki. Satu persusuan, Pak. Ini bahaya. Maka antara anak ini, anak dari tetangga kita itu dengan anak kita itu jadi saudaraan. Nah, kalau kemudian sampai terjadi misal falling love, jatuh cinta, wedding trisno jalaran sangka kulino, karena bendino ketemu. Bahkan dari kecil berteman, akhirnya besar sungguhan. Dan ternyata dipersatukan oleh cinta. Ada orang bilang bahwa the love is blind gitu. Cinta itu buta katanya. Maka perlu untuk disampaikan, kamu jangan mencintai perempuan itu saudara perempuanmu sepersusuan. Maka bagaimanapun ceritanya, tolong digagalkan. Ini saudaramu, maka bagaimana kamu bisa menikahi saudaramu itu? Loh, saudara dari mana? Dari persusuan. Karena dulu ibu ini, tak ceritain ya, gitu. Karena dulu waktu aku nyusuin kamu itu, 1 minggu sudah berhenti susunya, sementara ibu kasihan, tidak mungkin pakai susu sambung. Maka aku titipkan kepada ibu yang ada di tetangga kita itu. Lah kok qadarullah kamu cinta kepada anak dari ibu itu yang notabene
anak itu juga dulu sama dengan kamu nyusu kepada ibu itu. Udah, tidak boleh. Golek wedok liyane neh. Cari perempuan lain. Waduh, kadung cinta ibu gitu. Nah, repot kalau sudah seperti itu. Maka perlu disampaikan dari awal. Mulai dari kecil itu sudah harus disampaikan. Jangan sampai ada masalah baru dijelaskan. Baik, karena ada beberapa orang yang tidak bisa dikasih nasihat. Pertama, orang yang lagi jatuh cinta. Kemudian yang kedua, orang yang lagi nyalek. Terus yang ketiga, iya kan? Kemudian yang ketiga, orang gila. Ya, orang gila itu jangan dinasehati. Malah kita yang gila. Orang jatuh cinta juga gitu, nggak bisa dinasehati. Kata mereka, wong saya lagi seneng-senengnya kok dinasehati suruh berhenti. Kita juga dulu pernah merasakan begitu kan. Lagi jatuh cinta dilarang, terus maling-maling akhirnya. Itu yang kemudian pernah bagaimana hal-hal yang jangan sampai itu terjadi, baru kemudian dimitigasi masalahnya, baru disampaikan. Itu ibarat orang Jawa bilang kebacut, terlambat, yang pada akhirnya juga akan panjang untuk menyelesaikan, menguraikan masalah. Kemudian berikutnya, Bapak, dari saudara perempuan sepersusuan juga dilarang. Kemudian berikutnya, wa ummahatu nisaikum. Ya, wa ummahatu nisaikum. Yaitu dari ibu perempuanmu. Ibu dari istrimu. Sinten niku, Pak? Mertua gitu. Mertua indah. Ya kan? Ibu dari istrimu, ya berarti kan mertua. Maka mertua itu sama dengan mahram, sama seperti ibu kandung kita. Dilarang untuk menikahinya sebab karena kita sudah ngambil anaknya. Jangankan kok diperbolehkan, jangankan kok diperbolehkan untuk ngambil ibu. Kita ngambil dari saudara perempuan dari istri kita aja tidak boleh, Pak. Antajma'u bainal ukhtain itu dilarang. Jenengan kan pengen ngambil ayunya ya, adiknya ya. Begitu ditawari gimana? Mau nggak? Mau gitu. Akhirnya jenengan akad waktu itu kan, misalnya kalau terjadi nikahin ayunya iya, nikahin adiknya iya, begitu. Selain daripada kata rakus, nah itu juga dilarang di dalam Islam. Kalau mau nikahin adiknya, ceraiin dulu kakaknya. Kalau mau nikahin kakaknya, ya jangan ngambil adiknya. Kon milih, Pak. Dua-duanya jangan dikumpulkan dalam satu pernikahan. Harus dipisah dulu satu di antara keduanya. Ini yang kemudian menjadi satu agenda yang perlu untuk diperhatikan, satu aturan yang perlu untuk diindahkan. Bahwa wa ummahatu nisaikum, dan perempuan-perempuan dari istri kalian yang kemudian kita sebut dengan mertua. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Dan anak-anak asuhan yang ada di dalam asuhan kalian, yang dimana anak itu berasal dari istri kalian. Allati dakhaltum bihin, yang dimana istri itu sudah didukhul. Ceritanya kita aja lah ya, nggak usah ngomong orang lain. Kita nikah sama si A. Gitu. A ini perempuan, Pak, tidak mungkin laki. Lalu kemudian terjadi akad, sah wis. Sebelum malam pertama ternyata kita baru tahu, ternyata si A itu punya anak yang jauh lebih cantik daripada ibunya. Jenenge lanang. Pikiran berubah gitu ya. Ternyata ada yang lebih cantik. Maka kemudian berubah pikiran. Terjadi diskusi. Kalau saya ngambil anakmu gimana? Oh gitu. Oh enak aja gitu. Ya, tapi sudahlah, kalau memang kamu cinta kepada anak saya, nikahi, tapi ceraikan saya dulu. Ketika si laki-laki itu atau kita yang nikahin si A tadi itu belum terjadi hubungan badan, maka hal yang demikian diperbolehkan. Tapi kalau kemudian kita sudah pernah dukhul, sudah pernah berhubungan badan dengan ya perempuan tadi itu yang notabene punya anak, yang dimana ternyata di kemudian hari kita tertarik kepada anaknya, haram hukumnya karena ibu itu sudah didukhul. Jadi bahasa fikih itu dukhul dengan qabla dukhul, Pak. Dukhul itu artinya sudah didatangi, sudah ada hubungan badan.
Kalau qabla dukhul itu berarti sebelum diapa-apain. Clear nggih? Ini di dalam Al-Qur'an ada penjelasan secara rinci yang perlu untuk diperhatikan. Yaitu apa tadi? Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, kalau ternyata kalian belum menyentuh ya perempuan itu, fala junaha alaikum. Maka tidak ada dosa bagi kalian. Ya, tidak ada dosa bagi kalian. Ini yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsir yang kemudian kita dapati dari kalimat yang Allah sampaikan dari ayat warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Itu keterkaitan dengan anak dari perempuan yang dinikahi. Ngoten nggih? Itu juga termasuk dari bagian dari mahram yang perlu untuk diperhatikan oleh setiap kita. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Lalu selanjutnya wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Ini juga mahram bagi kita. Yaitu apa? Perempuan yang sudah diambil oleh anak-anak kita untuk dijadikan istri, yang kemudian kita sebut sebagai menantu. Ya, itu berarti juga tidak boleh, Pak. Kan kadang-kadang terjadi affair, ya, terjadi perselingkuhan, sebab karena seringnya ada pertemuan dalam satu rumah, lalu kemudian dianggap biasa bahwa ini menantu, ini mertua, lalu kemudian sudah dianggap biasa. Maka di situ ada bisik-bisik setan yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap hubungan, terlarang, yang akhirnya ini menjadi sebuah kejadian yang luar biasa. Maka di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, maka menantu itu juga bagian dari mahram, maka tidak boleh. Terus kemudian wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Terakhir, bahwa mahram yang kemudian juga Allah sebutkan di sini adalah tidak diperkenankannya kamu mengumpulkan dua saudara langsung. Tadi yang saya singgung, A dan B itu adik kakak. Lalu kemudian karena kita tidak ingin melepaskan dua-duanya, A mau kita ambil, B mau kita ambil, maka terus kemudian diikat dengan tali pernikahan. Walaupun juga dengan akad yang berbeda. Ini pertama, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Selesai, baru kemudian dengan saudaranya yang kedua. Maka baik yang pertama maupun yang kedua, walaupun dengan akad yang berbeda, hukumnya tetap tidak boleh. Intinya bahwa tidak boleh dikumpulkan antara dua saudara, adik dan kakak, atau saudara kembar. Supaya tidak bingung, Pak, nanti daripada salah-salah, mendingan tak nikahi semuanya aja. Jadi ibarat saya salah kamar, toh itu juga istri saya. Mau masuk ke sini, toh juga istri saya. Gitu. Alasan wae, Pak. Alasan wae. Ya. Kan biasanya ada juga yang kembar identik, yang kalau dua-duanya kumpul itu tidak bisa dibedakan mana adik, mana kakak. Hanya mereka berdua yang tahu. Nah, ini yang kemudian Allah sampaikan kepada kita keterkaitan dengan mahram di dalam keluarga yang masuk ke dalam larangan dengan istilah incest, pernikahan saudara. Maka apa yang Allah sampaikan? Innallaha kana ghafurur rahim. Allah tutup dengan menggunakan Allah sesungguhnya adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga ayat yang kemudian ditutup pada ayat yang ke-23 ini memberikan penjelasan tentang apa? Tentang adanya satu pernyataan satu, bahwa Allah adalah zat yang maha. Maha itu berarti sangat, ya, sangat pengampun. Dan juga Allah sangat rahim keterkaitan dengan masalah ini. Sehingga dari pelajaran yang kita dapati pada ayat yang ke-22 sampai 23 menjadi terang benderang. Apanya yang kemudian terang di hadapan kita? Kita bisa merekap, ya. Maka nanti tolong di rumah dibuka lagi Al-Qur'annya, An-Nisa ayat 22 sampai 23 direkap. Maka saudara-saudara yang di luar daripada sebutan yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23 berarti tidak masalah untuk dinikahi.
Seperti sebutan misal pernikahan sepupu ya. Nah, sepupu itu kan hubungan saudara yang sudah agak jauh. Sepupu itu boleh dijelaskan dengan satu skema, misal kita punya anak kan gitu ya. Kita punya anak. Lalu kemudian saudara laki-laki kita juga punya anak perempuan. Maka antara anak yang kita dapati dengan saudara yang kita punya itu sudah disebut sepupuan. Maka walaupun antara adik dan kakak ini sangat dekat, tetapi anak dari kita itu kan sudah jauh. Maka orang yang tidak paham dengan syariat dianggap ini masih terlalu dekat, nak. Ini kan kamu saudaraan dengan sepupumu itu, gitu. Apa enggak ada yang lain? Sehingga banyak orang tua yang melarang pernikahan sepupu itu. Maka kalau kemudian ada pertanyaannya halal atau tidak, ya halal. Tapi soal bagaimana etisnya atau tidak, maka ini persoalan yang dibicarakan kembali di dalam keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, sepupu itu juga akan menjadi mahram ketika dua-duanya dulu pernah disusuin oleh istri kita atau dari istri adik kita. Itu juga perlu dijelaskan, Pak. Karena mungkin istri kita sering bekerja, lalu kemudian dititipkan ke adik kita. Udah, susuin ya. Karena bagi istri dari adik kita itu kan ponakan. Ya udah tak susuin, orang itu ponakanku juga. Tapi ternyata di kemudian hari dua orang yang tumbuh itu menjadi saudara sepupuan yang kalau ini tidak dijelaskan maka akan menimbulkan kerancuan. Dan juga ada pemahaman yang perlu difahamkan untuk kita bahwa mereka bukan termasuk mahram. Maka kalau ditanya pernikahan sepupu itu halal atau tidak, maka jawabannya halal, boleh. Kenapa? Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-23. Yang Allah sebutkan itu hanya wabanatul akhi wabanatul ukhti. Tidak menggunakan kalimat wabanatu banatil ukhti atau menggunakan wabanatu banatul ukhti. Sehingga ketika jarak ini sudah ada di antara mereka, maka hal yang demikian diperbolehkan. Maka ini yang saya maksudkan keterkaitan dengan masalah-masalah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kemudian persoalan berikutnya yang juga kita dapati pada ayat yang ke-23 ini keterkaitan dengan pengetahuan masyarakat yang tidak merata. Jadi ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang memang dari awal mereka sama sekali tidak tahu dengan aturan ini. Kalau toh memang tidak tahu dengan aturan ini, paling tidak mereka memperhatikan norma masyarakat yang berkembang. Mungkinkah ada seorang bapak nikahin anak kandungnya? Tapi kalau kemudian di luar terjadi hal itu, ya. Nah, ini yang kemudian kita dapati keterkaitan dengan tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-22 dan 23. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.